Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe ya bosku. Ingat ye, subscribe itu kudu banget, oke? Karena apa? Ye, diskon 100% alias gratis. Paham ente? Woi bosku. Daripada diem-diem bae di mari, mending stokin ke channel YouTube nih. Bukan begitu bosku. Oke bosku, bertemu kembali dengan gue Andi Arab. Oke, sekarang konten yang pengen gue bahas ini keren banget. Kenapa? Karena ini sesuatu spesial yang mungkin lo tunggu dan lo bakal butuh. Yaitu adalah konten tips berbicara di depan umum ala Andi Arab. Nah, tips pertama adalah ya lo harus mempersiapkan materi sebaik mungkin gitu. Jadi kalau misalnya lo ingin tampil di publik dan lo pengen berbicara percaya diri di depan umum, ya lo harus persiapan materi apa yang lo butuhkan, poin-poin apa yang penting yang pengen lo sampaikan. Jadi kalau misalnya lo menggambarkan sebuah ilmu ke audiens, kalau misalnya lo kaku, ya kan kayak kanebo kering, tetap lo nggak akan bisa gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya lo ya kan materi udah siap, misalnya contoh gua nih mengambil pengalaman yang pernah gua lakuin, yaitu materi tentang bisnis dan marketing. Nah, bisnis itu apa gitu, marketing itu manfaatnya seperti apa? Contoh yang mau gue sampaikan adalah segmentasi pasar, yaitu pembahasan tentang target market. Artinya kalau misalnya kita membuka sebuah bisnis, berarti kita harus tahu nih market kita sini siapa gitu loh. Marketnya kalau misalnya produk kuliner, apakah cocok dengan kalangan bawah? Apakah cocok kalangan atas? Jadi kita harus telusurin gitu loh, dan persiapkan materi yang benar-benar lo tuh membuat orang tuh mendengarkan apa yang lo sampaikan, bangga. Dan jangan sampai ketika lo menyampaikan materi garing gitu loh. Kalau misalnya lo orangnya suka komedi, ya lakuin gitu loh. Dan gaya bicara lo juga jangan sampai meniru orang lain. Jadilah diri sendiri. Ya kan, sampaikan dengan gaya khas lo sendiri. Jadi gitu bosku. Nah, tipsnya adalah ketika lo pengen menyampaikan materi dengan cara yang benar, lo harus catat dulu nih. Lo searching gitu, lo riset. Contoh aja yang paling simple. Gue jurusan bisnis, gue sarjana bisnis, gue suka jualan. Nah, gue harus cari tahu nih, kenapa anak-anak muda zaman sekarang suka jualan? Ya karena zaman semua serba mudah. Apapun bisa diraih gitu loh, kayak mulai dari pesan makanan via Gojek, kan? Online pun juga bisa cepet gitu loh. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita pengen maksimal menyampaikan materi, ya lo harus bikin gitu loh. Catatan dari mulai plan A, plan B sampai plan C gitu loh. Nah, itu harus dirangkum dengan jelas gitu loh. Jangan sampai lo tidak ada catatan yang sesuai dengan konsep yang lo bikin. Nanti yang ada kalau misalnya lo berantakan nulisnya, itu tidak sesuai dengan hati yang lo mau, tau nggak? Ketika lo ngomong, ya udah begitu-gitu aja. Kalau misalnya lo udah terjun secara langsung, jadi pas lo baru ngomong, dah bang. ya begitulah. Nah, itulah tips yang harus. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Intinya bosku, ketika lo pengen berbicara di depan umum dan lo bisa menyampaikan sharing yang bermanfaat terhadap temen lo, ya lo harus sampaikan terhadap hal yang lo suka, paham nggak? Jadi kalau misalnya hal yang benar-benar lo nggak suka gitu lo bakal ini diem begitu aja dan lo bakal stuck, paham nggak? Sinyal itu 3G kagak 4G bosku. Bukan begitu bosku. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya lo suka tentang kuliner, nah lo pelajarin, ya kan, kuliner apa yang lo suka, lo tentang passion, lo juga harus pahamin passion apa yang bener-bener tuh orang suka gitu loh buat dengar penjelasan lo. Dan kalau misalnya lo suka tentang politik, ya lo pelajarin politik apa yang bener-bener membuat orang tuh bisa diskusi sama lo. Bukan debat ya, akan tetapi terjadi namanya komunikasi dua arah. Yang mana ketika lo melakukan sebuah diskusi itu menyenangkan. Jadi itu bosku. Oke, nah ketika lo mau nyatet sebuah materi, nah lo bisa lakuin tuh di laptop, di handphone, di notebook. Nah, jadi kalau misalnya lo punya peralatan yang memadai, lo bisa mencari di internet gitu loh. Kan zaman sekarang kan sebuah serba mudah kan. Ya udah, tinggal lo bener-bener cari poin-poin yang mana tuh orang bisa nangkep gitu loh. Bawalah dengan enjoy. Jangan bawa sebuah sesuatu tuh ketika lo ngomong di depan orang tuh, ya lo tuh kagak nyambung gitu loh. Dan lo tuh kagak ada perasaan yang bener-bener niat menyampaikan sebuah informasi
untuk membahagiakan dia, bukan membahagiakan mantan ya. Ingat loh. Ingat ya, ketika lo nih mau nyampaikan pesan ke teman-teman terdekat lo harus tulis. Ingat, ketika lo tulis ya kan, maka ilmu itu akan menyerap ke dalam otak lo. Jadi kalau misalnya lo nggak ditulis, ya udah, semua persiapan yang lo pengen sampaikan ketika lo berada di acara seminar, acara tentang kumpul-kumpul, udah lo otak lo paham nggak? Lambat. Nah, itulah yang harus lo perbaiki. Jadi bener-bener nih lo tuh harus maksimal gitu loh. Ketika lo pengen berbicara di depan umum, ya persiapkan materi sebaik mungkin. Jangan sampai dadakan kayak tahu bulat. Paham ente? Nah, tips yang kedua adalah lawan rasa malu lo gitu loh. Jadi kalau misalnya orang yang belum terbiasa dalam membawakan sebuah acara, maka dia akan kaget gitu loh. Jadi tegang gitu loh, kayak orang tuh ujian nasional. Nah, gimana sih solusinya supaya lo tuh nggak malu? Ya solusinya adalah lo sebelum memulai sebuah acara dan lo berbicara di depan umum, lo dengerin musik. Nah, musik apa yang lo sukain? Misalnya kayak gue nih, musik yang gue suka adalah ondel-ondel. Salah, masa ondel-ondel sih? Misalnya musik luar, musik barat, band liar, Imagines Dragon, tau gak? Imagines Dragon, apanya itulah. Nah, jadi carilah musik yang enjoy, yang mana ketika lo tampil nanti, lo tuh bener-bener mencerahkan audiens, dan audiens itu bener-bener tersipu dengan apa yang lo sampaikan gitu loh. Tapi kalau misalnya malu itu dilawan, gak bisa sesekali, harus dilatih, harus diantar. Kalau bisa usir tuh, buang ke habitatnya jauh-jauh, oke? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Dasar lo titisan jenglot. Jadi bosku, malu dan malas itu adalah dia kayak adik kakak gitu loh, yang nggak pernah terpisahkan dari satu keluarga. Jadi itu dia kayak Upin Ipin yang berantem gitu loh. Nah, dia bercita-cita untuk menghancurkan habit manusia itu tidak produktif. Jadi gimana sih lawan cara supaya malu itu terhindarkan ketika kita percaya diri dalam menyampaikan sebuah materi kepada teman-teman kita? Ya salah satunya adalah harus latihan gitu loh. Ngomong di depan jendela. Salah. Ngomong di depan kaca, bosku. Nah, solusi supaya malu itu hilang, lo sering-sering deh ngaca. Bancat. Lo ngomong di depan kaca. Ekspresi mana yang benar-benar membuat lo tuh nggak mood gitu lo ngomong di depan orang. Misalnya contoh, lo memberikan sebuah informasi tentang kuliner, edukasi. Oh, misalnya gua ambil makanan tentang nasi kebuli, daging onta guling. Ya mana ada orang Indonesia makan nasi kebuli daging onta guling? Yang ada nasi kebuli dagingnya kambing gitu loh. Nah, berarti kan ketika lo menyampaikan sebuah informasi, lo harus have fun, lo harus ceria, lo harus humoris, lo harus punya wawasan yang benar-benar lo tuh kayak seorang chef gitu loh. Dan lo pun harus benar-benar mimik muka lo tuh kagak boleh benar-benar muka ini tuh empet, paham nggak? Kayak rumput tetangga yang benar-benar dia sukses lo benci. Nah, jangan sampai seperti itu. Akan tetapi rubahlah mindset lo ketika lo ngomong di depan, tanamin di dalam hati lo, tanamin di dalam pikiran lo, tanamin di dalam ekspresi muka lo bahwa lo tuh selalu happy dalam berbagi kepada sesama supaya dia mendapatkan sebuah hal manfaat dari informasi yang lo jelaskan. Nah, trik terakhir supaya orang-orang yang ketika lo hadapi di depan dan lo speak up berbicara di depan umum, lo anggap dia itu nggak ada, paham nggak? Hilang gitu loh, nggak ada, lenyap di dunia ini. Coba kata lo tuh lagi interaksi sama dunia lain gitu loh. Tah tuyul kayak genderuwo, salah. Maksudnya gini loh bosku, maksudnya kan. Jadi lo misalnya malu, anggap lo tuh ngomong lagi di depan ruangan sendiri, paham nggak? Nggak ada orang. Jadi lo have fun, bawa relax perasaan lo, santai, jangan terlalu menggebu-gebu, tapi bikinlah omongan lu tuh berbobot gitu loh, ada powernya, ada isinya. Dan ketika sampai ke para audiens, dia bakal melihat, wah gila, ini keren nih si Andi Arab. Jawab-jawabnya top ya kan, kagak kaku kayak kanebo kering, top, the best. Karena apa? Karena pengalaman jam terbang. Nah, kalau lu udah punya pengalaman jam terbang, lu udah bisa berbicara di tempat manapun, dan lu bisa udah mengenal orang kapanpun, baik orang baru, baik orang temen lu lama yang jarang interaksi. Jadi udah sebuah habit gitu loh, kebiasaan yang mana ketika lu ketemu sama orang, lu tahu gitu loh bahan obrolan apa yang harus lu lakuin.
Nah, itulah cara melawan rasa malu, yaitu dengan cara meningkatkan jam terbang dan lu membuat ketika lu ngomong itu ya jangan ada di pikiran tuh orang banyak, nah, tapi hilang orang hilang. Supaya lu enjoy gitu. Yang pasti tetap latihan, jangan sampai latihan ini cuma sekali aja. Itu mustahil. Good job. Intinya berbicara supaya lancar adalah terus mencoba, karena menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Bukan begitu, bosku? Nah, tips ketiga adalah kontak mata dengan audiens, gitu loh, dengan teman-teman lo. Jadi kalau misalnya lo ngobrol, lo jangan sampai lo yang memberikan sebuah materi atau informasi, malah lo takut melihat mata dia gitu loh. Ibarat kata lu kayak ngomong tuh baru-baru ketemu sama kekasih lu, gitu loh, pacar lu, yang mana ada perasaan malu-malu karena cinta pandangan pertama. Kayak begini nih, kalau orang baru ketemu sama cewek, aduh lu sih cantik banget sih. Nah, jadi jangan ada mindset seperti itu, tapi lakukan dengan kontak mata yang benar-benar tuh lu tuh membuat dia tuh tersipu dong dengan kontak mata yang lu berikan. Kontak mata seperti apa? Kontak mata ya lu have fun, lu enjoy ngomongnya, dan lu tuh ngomong dengan ciri khas lu sendiri gitu loh. Jangan sampai lu ngomong mata lu melotot, ya yang ada lu diajak ribut, bosku. Pokoknya biasa aja gitu loh. Kalau lu mau ngomong, nih tatapan matanya seperti ini kalau tatapan mata berilmu. Jadi bosku, bisnis itu bagian penting dalam kehidupan. Kalau misalnya bisnisnya ada dalam kehidupan, tidak ada yang namanya uang masuk, gitu loh. Dan kalau misalnya nggak ada bisnis, ya ujung-ujungnya duit. Jadi begitu, bosku. Ini bilang bos. Intinya, supaya orang bisa menghargai apa yang lo bicarakan, tatap mata lu tuh fokus ke depan, gitu loh. Have fun. Itu aja, bosku. Langsung aja kita masuk ke tips keempat ya. Nah, poin terakhir adalah berbicara dengan gaya lu sendiri. Kun anta men, kalau bahasa Arab bilang. Nah, jadi ada tuh pembicara yang benar-benar mengubah sudut pandang gue ketika gue pede gitu loh berbicara di depan banyak orang. Yang pertama Mary Riana, lo tau kan? Yang kedua Ari Ginanjar, dan yang ketiga adalah Ipo Santosa. Nah, 3 tokoh ini yang orang udah dikenal dan lo bisa tiru gayanya dia. Maksudnya tiru dalam menyampaikannya. Tapi kalau misalnya lu berbicara, ya dengan gaya lu sendiri, jangan dari gaya orang lain. Gitu, oke? Nah, gaya bicara yang pengen gue sampein, yang pertama ada tegas, yang kedua ada agresif, yang ketiga ada manipulatif, gitu. Nah, kalau misalnya tegas, ya orang yang kalau berbicara dengan gaya seperti itu, ya dia benar-benar to the point, oke? Kalau yang kedua agresif, ekspresi muka lo, penyampaian lo itu bener-bener lo tuh leluasa gitu loh, dan lo tuh bisa menyampaikan dengan have fun. Dan yang ketiga manipulatif, memancing perhatian sehingga audiens itu bisa fokus dan paham dengan apa yang lo sampaikan. Jadi kalau misalnya gaya bicara Andi Arab gimana? Iya nyablak, ya kan, enjoy, nggak dibuat-buat, alami. Nah, inilah cara ngomong gue dengan khas gaya logat Betawi. Jadi kalau misalnya lo gayanya harus kayak gue, nggak bakal bisa. Banggalah dengan logat bahasa yang lu sampaikan. Indonesia ini beraneka ragam macam. Ada logat Medan dengan gaya gasnya. Kau tahu mulut orang Medan kayak mana kan? Ngegas. Ada logat Timur dengan keunikannya gitu loh. Pokoknya lo kalau misalnya mau berbicara sesuatu, latih terus gitu loh. Dan gaya lo itu jangan sampai dirubah-rubah. Lo fokus di situ. Lo latih, lo asah sampai tajam seperti pisau yang diasah setiap hari, tidak pernah tumpul. Nah, akan ada waktunya matang. Nah, ketika sudah matang, ini kan bukan makanan yang bisa untuk dimakan kayak martabak telur. Akan tetapi lo matang dalam persiapan, lo matang secara pengalaman, lo matang secara attitude, dan lo matang secara jam terbang, sehingga ketika lo berbicara lo udah master. Good job. Bertemu dengan siapapun, entah dia orang latar belakangnya bagus, pendidikan tinggi, atau pejabat, atau pengusaha, atau hal apapun yang berprestasi, lo bakal percaya diri. Oke, bosku? Oke, pesan terakhir buat lo, sorap sobat receh Andi Arab. 1. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Lo ngelakuin sekali, dapat hasilnya sekali. Lo ngelakuin berkali-kali, dapat hasil berkali-kali. Ketika lo konsisten, lo berbicara di depan umum, maka jam terbang lo sudah membuat diri lo master. Oke? Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya kan. Dan yang paling penting adalah lo mendapat wawasan terbaik
dari seseorang yang punya pengalaman. Gue hanya orang biasa, tapi gue enjoy, percaya diri terhadap hal positif yang pengen gue sampaikan ke lo. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. See you.